Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mulai Dari Nol, masih sama gue Abdul. Jadi pada video kali ini kita masih lanjut lagi ya belajar Laravelnya. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah belajar relasi one to one. Nah, pada video kali ini kita akan belajar relasi untuk one to many ya. Jadi studi kasusnya seperti ini. Misalkan si karyawan A punya keluarga ya. Keluarga kan umumnya itu ada ayah sama ibu gitu ya. Jadi itu istilahnya kita mau masangin satu record karyawan dengan di table lain yang punya dua record, istilahnya ini one to many gitu ya. Oke, jadi kita buat dulu tabelnya ya, karyawan keluarga ya. Kita buat fieldnya 5 deh, coba dulu. Oke. Nah, jadi kita akan merelasikan si karyawan dengan karyawan keluarga ini ya. Karyawan ID punya tipe datanya integer, kemudian hubungannya ya, misalkan ayah atau ibu gitu kan, ini kita kasih karakter aja, ini fieldnya 30, kemudian nama. Oke, base nama, tanggal lahir deh ya, tanggal lahir. Oke, ini tipe datanya date, ini 0. Oke, kita boleh 0 ya. Nama ini karakter juga, kita kasih 40. Sudah cukup. Oke. Nah, jadi di sini kita akan tes ya, si karyawan ini punya orang tua lah ya, dua orang tua ya, sama ibu ya, untuk karyawan itu. Oke, jadi teman-teman buka projectnya sini ya, ini terakhir kan kita sampai sini. Jadi PR kita sekarang kita buat recordnya dulu. Teman-teman kalau masih ingat kita pakai Tinker ya, PHP Artisan Tinker. Oke. Nah, di sini sebelum kita bisa pakai Tinkernya, kita mesti buat modelnya dulu nih. Ini kita quit aja dulu ya. Kita buat model buat karyawan keluarga ya. PHP Artisan make model. Kita buatnya di dalam folder models. Jadi kita buat di sini ya modelnya. Maka kita tambahin model segini. Garis miring karyawan keluarga. Oke, sip. Nah, sekarang kita buka modelnya. Kita kasih tahu si Laravel nama table kita, string table sama dengan karyawan keluarga. Oke, cukup. Nih kita simpan. Nah, karena kita udah punya modelnya nih, nah sekarang kita udah bisa pakai Tinker nih untuk kita mau masukin data ke sini ya. Oke, PHP Artisan Tinker. Kemudian kita buat variabel namanya karyawan ya, karyawan aja gitu ya, karyawan sama dengan new. Kita instansiasi kelasnya app models karyawan keluarga. Nah, sip. Kemudian kita set karyawan ID ya. Nah, ini kan kita punya karyawan satu record ya, Abdul ini ID-nya 1, berarti kita akan masukkan ID-nya nih 1 nih. Oke, enter. Kemudian nama is karyawan nama gitu ya, namanya nama ayah gitu misalkan ya. Kemudian
karyawan hubungan sama dengan ayah gitu ya. Oke, tanggal lahir kita kosongin aja, kemudian kita simpan. Karyawan save. Guys, does not insert itu karyawan keluarga, karyawan di nama hubungan. Oh, kita belum punya update add sama create add nya nih. Kita tambahin dulu aja ya, karena kita pakai Qwen, jadi kita butuh itu. Tambahin 2 field, update add dan create add. Ini timestamp ya, timestamp, ini juga timestamp. Simpan. Oh sorry, di sini kita kasih defaultnya current timestamp. Oke, kita browse, coba kita eksekusi lagi di sini. Save. Oh, ini perlu kita quit dulu. Oke, kita running lagi PHP Artisan Tinker. Oke, kita pakai up ya, kita jalanin metode yang udah kita lakuin tadi. Oke, pertama ini, kemudian tadi kita set si karyawan ID, kemudian nama ayah, hubungannya ayah, baru kita save. Mudah-mudahan nggak error. Oh, masih ada error. Karyawan keluarga does not exist. Karyawan underscore keluarga. Karyawan ID, hubungan, nama, tanggal lahir. Karyawan keluarga. Ini udah karyawan keluarga. Karyawan keluarga. Ini ada tipe di mana nih? Kata dia nggak ada nih, keluarga ya. Nah, tipe kan, benar kan? Keluarga. Simpen. Pasti masih error. Kita quit lagi. Jadi sebenarnya sih pesan errornya ini udah jelas ya. Ini kita jadi mesti lebih teliti. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya, kalau kayak error gini, jadi kita debug gitu ya. Jadi kalau teman-teman nemuin error, diperhatiin aja pesan errornya apa. Karena yang namanya kita bikin sistem itu nggak mungkin langsung jadi tanpa error ya. Kita jalanin lagi PHP Artisan Tinker. Oke, jadi harap bersabar ya teman-teman ya. Ini nama ayah, hubungannya ayah, mudah-mudahan bisa nih. Apalagi ya, udah ya, save. Nah, berhasil. Oke, kalau kita browse harusnya ada satu record ayah. Nah, ini kita tambah satu lagi ya. Sebenarnya kalau kita mau cepetnya kita bisa pakai factory ya, cuman ini udah nanggung ya. Kita lanjutin lagi aja, kita instansiasi lagi di sini, tapi namanya nama ibu gitu ya.
hubungannya ibu. Oke. Kita simpan. Guys. Oh, nama hubungan. Apa yang belum tadi? Nama hubungan kita quit lagi mungkin ya. Kita coba quit lagi, kita jalanin lagi. PHP Artisan Tinker. Oke. Kemudian kayak gini. Nama ibu. Hubungannya ibu. ID-nya belum ya. Baru kita simpan. Mana nih? Nah, berhasil. Sip. Kita refresh. Kita sudah punya 2 record. Oke. Selanjutnya kita quit aja dulu ini. Ini gua besarin ya karena kita fokus di terminal sini. Nah, sekarang kalau kita mau menghubungkan si karyawan ini dengan karyawan keluarga, ini gue clear dulu aja ya, clear sampo gitu ya. Public di sini teman-teman bikin public function, ini mirip-mirip sama yang sebelumnya, berarti karyawan keluarga. Jangan ada tipe lagi, ini bikin kita pusing. Return this. Karena kita akan menghubungkan si karyawan, ini kan primary key-nya ada di sini ya, foreign key-nya di sini. Nah, ini kita jadi pakainya nggak bilang to many, tapi kita pakai has many. Gitu, jadi kayak gini. Kemudian nama kelasnya app models karyawan keluarga. Di sini part tadi fieldnya karyawan ID, karyawan ID titik koma. Oke, harusnya sudah bisa nih, coba ya. Nah, sekarang berarti kita pakai Tinker lagi, PHP Artisan Tinker karyawan sama dengan new, kita masih sama, app models karyawan kita find ID-nya kan 1 ya, kita tes dulu. Oke, dapat ya, Abdul. Nah, sekarang kita mau tampilin yang ini ya dengan relasi ini, berarti ya tinggal gini aja seperti yang sebelumnya. Kita panggil nama metodenya karyawan keluarga. Nah, hampir 2 ya teman-teman ya. Udah berhasil kayak gitu. Nah, kemudian gimana kalau mau kita terapin di controller? Di karyawan controller aja ya. Di sini kita running dulu. Kita buat lagi terminalnya deh ya, PHP Artisan Serve. Oke, kita buka. Di sini master data karyawan. Oh, kita harus login dulu karena udah kita protect.
12345 ya passwordnya. Nah, ini kan yang sebelumnya nih, karyawan kita relasiin dengan jabatan. Nah, ini sekarang kita ubah. Ini kita copy aja ya. Sorry. Kopinya gitu. Mana dia? Ini kita kecilin dulu karena kita sekarang di sini fokusnya ya. Sidebarnya sembunyiin deh biar lebih lega. Oke. Ini masih sama tapi ini karyawan keluarga gitu ya. Berarti ini jadi ada 2 nih teman-teman ya. Misalkan nama karyawan gitu kan. Karyawan, nama karyawan. Oke, coba kita simpan dulu ya. Ini kita tambahin break aja dulu. 2 mungkin ya. Kita simpan. Sip. Nah, di sini berarti kita ambil dari sini dulu deh. Kita copy. Berarti kita nggak bisa langsung echo nih, kita perlu for each karena kan lebih dari 1 tadi ya. Kalau kita perhatiin di sini, nah ini kan udah array nih. Oke, jadi kita pakai for each dari jabatan. Nah, ini kan kita tampung di variabel jabatannya. Jangan jabatan ya, keluarga aja nih biar lebih masuk akal. Sprinkle gitu aja ya. Nah, berarti ini baru kita echo yang ininya. Berarti ini nama keluarga, nama. Coba ya kita tes dulu. Ini bukan keluarga ini deng. Kita simpan, refresh. Nah, sip. Jadi ada 2 kan tadi kan. Jadi si Abdul ini ada punya ibu, namanya nama ibu, ayah namanya nama ayah. Hubungan kita concat aja di sini. Hubungannya gini ya. Sprinkle hubungan. Oke. Kita refresh. Ini ya, kita buat ini lagi nih. List data keluarga gitu ya. Data keluarga. Kayak gini. List data keluarga, nama, hubungannya ayah. Oke, dah. Jadi kayak gitu teman-teman ya, untuk relasi table one to many gitu ya. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini, berarti kita pakainya has many gitu ya, karena si karyawan ini yang jadi primary key. Nah, kalau misalkan kondisinya kebalik gitu ya, misalkan gini, si karyawan ini punya jabatan 2 gitu ya, misalkan merangkap gitu ya, berarti ini jadi belongs to many pakainya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke, kurasa video kali ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.